tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan untuk pertanggungjawaban kepada kita. Terima kasih. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagaimana puasanya hari ini? Saya kira tetap semangat ya. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Sebagian besar dari Anda saya yakin sudah sempat nonton video yang saya putarkan tadi. Video tersebut sangat viral dan dicuplik dari rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan M. Lutfi yang berlangsung pada tanggal 17 Maret lalu. Saat itu Lutfi tengah memberikan penjelasan tentang krisis minyak goreng. Dia didesak oleh anggota Komisi 6 DPR RI, Andri Rosiade, untuk menjelaskan siapa pelaku minyak goreng ini, mafia minyak goreng ini, dan apa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menindak mafia minyak goreng ini. Itu dalam bahasa Andri, dia menyebutnya harus dikarungin mereka ini. Di tengah-tengah Lutfi menyampaikan penjelasannya, tiba-tiba Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana membisiki M. Lutfi. Nah, saya akan putarkan lebih lengkap videonya agar Anda dapat lebih menangkap konteksnya. Nah, Pak Menteri, seharusnya pernyataan-pernyataan ini yang keluar dari mulut Pak Menteri dari tadi. Karena selama kita rapat ini, Pak, itu berita-berita yang keluar, itu negatif, Pak. Mendak menyerah, Mendak tidak mampu menangani mafia, itu Pak, tone-nya negatif, Pak. Supaya Bapak tahu tadi itu. Di media-media yang beredar sekarang. Nah, seharusnya Bapak dari awal tegas sama kita. Bapak sampaikan bahwa pemerintah tidak kalah, pemerintah siap melawan mafia, pemerintah siap menegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itu, pasal 107 itu. Nah, ini kan teman-teman masih nunggu. Bapak sudah punya dugaan mafia itu siapa? Tolong Bapak sebutkan siapa. Itu satu. Kalau enggak, apa proses yang sudah Bapak lakukan? Tadi Pak Haikal sudah bilang ada Pak Ferry, Dirjen Bapak. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Perdagangan untuk ngejar tuh mafia-mafia? Karena sekarang mohon maaf Pak, kita rapat di dalam, wartawan bilang di luar, Bang Andre, barang sudah berlimpah sekarang, tapi harganya di atas 20.000. Artinya apa? Artinya ada penimbun Pak, yang sekarang menikmati hasil kebijakan ratas itu. Jadi ratas itu memenangkan penimbun, memenangkan pengusaha-pengusaha yang menimbun, yang merugikan rakyat. Kemarin barang langka, sekarang barang banyak Pak. Itu Pak, menunjukkan bahwa kita kalah Pak. Komisi 6 kalah, DPR kalah, pemerintah kalah. Kita kalah sama pengusaha-pengusaha itu Pak. Enggak. Seharusnya, mohon maaf Pak, Bapak tegas, Bapak kejar apa, Bapak jelaskan ke kita. Apa jaminan kita mendengarkan keterangan Bapak? Bagaimana cara Bapak karungin tuh mereka? Ya, karena rakyat gila, kemarin barang langka, tiba-tiba Bapak ratas ambil putusan barang banyak. Berarti kan penimbun tuh ada. Nah, saya ingin tahu bagaimana caranya Bapak ngarungin mereka. Itu bahasanya Pak. Karena rakyat butuh itu Pak, keadilan Pak. Makasih Pak. Jadi, Bung Andre, saya sama Pak Kapolri dari hari Selasa, hari ini Rabu ya, Kamis ya, Selasa sama Rabu itu saya ini sama Pak Kapolri itu kayak minum obat sehari 2 kali. Jadi dari hari Selasa, Rabu itu sehari 2 kali kayak minum obat, kayak minum Bodrex ini. Dan saya sudah kasih semua datanya, termasuk ada pengusaha yang bilang itu kan kalau minyak goreng kan supirnya itu tangannya berminyak kan, bisa ngeluarin bon. Itu bonnya bersih putih, bisa tunjukin Pak Wisnu. Saya nggak mau sebutin namanya karena ini kan azas praduga tidak bersalah, gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton, gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada
pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Ya. Nangkap. Jadi saya serahkan itu, Bung Andre, kepada polisi. Jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Pak Menteri, pimpinan izin ya, untuk ini pimpinan izin perlu dimasukkan kesimpulan laporan dari Pak Menteri dari temuan-temuan ini bersama Polri. Tolong ini menjadi catatan dalam kesimpulan untuk pertanggungjawaban kepada kita. Terima kasih. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Nah, soal akan adanya tersangka mafia minyak goreng ini kemudian diulang lagi oleh Lutfi menjawab pertanyaan anggota Komisi 6 lainnya. Pak, ini sebenarnya mekanisme BPDPKS ini sudah berjalan 7 tahun. Dan mereka sudah terbukti mekanismenya jalan. Dan ini, jadi maksudnya ini bukan sesuatu yang baru mereka, bukan sesuatu yang baru buat Kementerian Perdagangan, bukan sesuatu yang baru buat Kementerian Keuangan dan maksudnya dalam hal ini adalah BPDPKS dan Bea Cukai. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi hal yang rutin dan mereka tahu mereka tidak bisa hindarkan ini. Dan ini Pak, saya kalau di sini ada 3 target yang akan ditetapkan hari Senin. Minyak curah subsidi dilarikan ke industri menengah atas, minyak goreng curah subsidi di repacking menjadi minyak goreng premium, dan minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri. Jadi 3-tiganya ada calon tersangkanya hari Senin. Ya, ini polisi, nanti akan diumumin oleh polisi, gitu. Karungin, pasti karungin. Siap, Pak Ketua. Anda simak sendiri, Lutfi kembali memastikan hari Senin akan ditetapkan sebagai tersangka. Pasti dikarungin katanya, mengiyakan pernyataan seorang anggota Dewan. Rapat itu seperti saya sebut tadi berlangsung pada hari Kamis tanggal 17 Maret. Itu kalau hari Senin, seperti yang disebutkan oleh Lutfi, yang dijanjikan oleh Lutfi itu berarti adalah tanggal 21 Maret. Karena ini janji Menteri Perdagangan dan dia sendiri tadi mengaku sangat intens bertemu dengan Kapolri, bahkan sampai kayak orang minum obat aja sehari 2 kali, dan dia juga mengaku sudah berikan data-datanya kepada Kapolri, maka wartawan kemudian ketika tiba hari Senin menanyakan soal ini kepada Mabes Polri. Wajar dong, kan mereka pasti berharap akan ada berita besar soal pengumuman siapa sih yang menjadi mafia dari minyak goreng ini. Tetapi apa jawaban dari Mabes Polri? Hari ini belum ada rilis terkait mafia Migor. Itu kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko. 2 hari berselang, ini setelah tanggal 21, yakni pada tanggal 20 pada hari Rabu tanggal 23 Maret, itu ketika ditanya wartawan, akhirnya Mabes Polri menyatakan bahwa mereka belum menemukan adanya indikasi keberadaan mafia minyak goreng sebagaimana yang sebelumnya disebutkan oleh Menteri Perdagangan Lutfi. Nah, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Satgas Pangan Polri dan Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri juga belum menemukan adanya indikasi tersebut. Tanya ke Mendak dulu, belum ada infonya dari Satgas Pangan terkait isu tersebut. Ini langsung kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri ya. Nah, sampai sepekan kemudian, yakni Senin bertemu Senin tanggal 28 Maret, itu belum ada juga kabar soal kapan akan dirilis nama mafia minyak goreng. Dan wartawan tentu saja kembali mengingatkan janji dari Menteri Perdagangan Lutfi. Lama, beberapa pekan beritanya menguap dan sebagian wartawan mungkin sudah tidak lagi berharap ada rilis nama mafia minyak goreng. Tiba-tiba Selasa 19 April kemarin atau 1 bulan lebih berselang sejak Lutfi menyatakan akan ada rilis tentang mafia minyak goreng, Jaksa Agung mengumumkan nama-nama tersangka mafia minyak goreng. Yang mengagetkan sekaligus menurut saya ini kocak ya. Di antara nama tersebut yang disebut paling pertama adalah IBW alias Indrasari Wisnuwardana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Selain Indrasari ini satu-satunya aparatur sipil negara atau pejabat eselon 1 di Kementerian Perdagangan, 3 orang lainnya itu berasal dari kalangan korporasi besar pemain sawit. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Stanley M.A., kemudian General Manager Bagian General Affairs PT Musim Mas Togar Sitanggang, dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Parulian Tumanggor. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penetapan tersangka keempat orang itu dilakukan usai penyidik menemukan 2 bukti permulaan yang cukup.
Dari rilis Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu Indrasari ini perannya adalah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia dan PT Musim Mas. Sementara ketiga tersangka lainnya secara ini peran mereka adalah secara intens berkomunikasi dengan Indrasari untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor meski mengetahui perusahaan mereka tak memenuhi syarat. Saat ini Indrasari Parlian ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung RI, sementara itu Tagor dan Stanley ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung itu saja sangat mengejutkan ya. Sebab seperti disebut-sebut Lutfi, dia sudah berkoordinasi secara intens dengan Kapolri. Bukan Kejaksaan Agung, bukan Jaksa Agung maksud saya. Dan Polri sebelumnya juga menyatakan belum menemukan bukti adanya mafia minyak goreng. Namun menurut Jaksa Agung, mereka sudah melakukan pemeriksaan itu terhadap sejumlah saksi dan memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga menetapkan mereka menjadi tersangka dan langsung menahannya. Bukti permulaan cukup, ada 19 orang saksi dan 596 dokumen dan surat terkait lainnya serta keterangan ahli. Jadi ini memang sudah memenuhi memenuhi standar dari penyidikan. Tak lama setelah Kejaksaan Agung menetapkan para tersangka, itu media sosial dihebohkan oleh postingan politisi Partai Demokrat Panca yang mengunggah foto salah satu tersangka, yakni Komisaris PT Wilmar, Pak Rulian Tumanggor, itu dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Ini kalau Anda lihat fotonya ya, maksud saya ini posenya ini cukup intim, apalagi kemudian ada keterangan dari Panca bahwa ini orang dekat Opung, udah tahu kan kemana arah permainannya. Itu status dari media sosial dari Panca. Selain dengan Luhut, sebuah foto yang beredar juga menunjukkan ini Pak Rulian Tumanggor itu sedang bersama dengan KSP Muldoko, Kepala Staf Presiden Muldoko. Bagaimana hubungan kedekatan Luhut dan Muldoko dengan Tumanggor? Sejauh ini kan belum ada penjelasan, ini baru muncul di media sosial. Bisa saja itu foto biasa dan keduanya memang mengenal baik Tumanggor atau sebuah kebetulan biasa. Jadi memang kita belum bisa menyimpulkan apa-apa dari foto itu. Jadi kalau dari sisi fakta peristiwanya ya betul ada foto antara Luhut dengan Tumanggor dan posenya itu cukup intim. Dan kemudian ada foto dia bersama dengan Pak Muldoko. Saya kira biarlah ini menjadi lahan para penegak hukum untuk menyelidikinya. Ini bisa jadi semacam bukti permulaan gitu ya. Namun kalau soal persepsi publik, nah ini yang saya kira susah dikendalikan gitu. Apalagi kemudian muncul berbagai narasi di media sosial. Namanya juga media sosial dan namanya juga persepsi. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.